di peradaban, seperti evolusi industri 44, 40, terus K3 gimana penerapan di industri dan bagaimana pengaruhnya. Ini kira-kira yang akan kita pelajari pada session ini. Jadi kita akan belajar tentang apa dan mengapa. Jadi industri itu kan berhubungan sama peradaban. Kita akan belajar tentang peradaban. Jadi peradaban awal dari sampai sekarang seperti apa, dari 1 sampai 4, pengaruhnya pada K3, dan mengapa sih saya kalau perlu tahu apa perlu apanya manfaat untuk saya industri 4.0 ini dan bagaimana saya harus bersikap. Oke. Jadi latar belakangnya, teknologi itu kan berkembangnya cepat ya. Banyak teknologi baru diterapkan. Begitu pula di industri ya, pengalaman saya kerja tuh udah sangat canggih sekali ininya peralatannya. Tapi pada sisi lain, lembaga pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, universitas ya, perkembangannya tidak sebanding. Jadi masih banyak materi-materi kuliah nih, maaf ya Pak Boni sama teman-teman dosen TI ya. Materi kuliah kita tuh masih pakai materi kuliah zaman dulu ya. 20-30 tahun yang lalu yang masih industri 2 atau 3 gitu ya. Padahal industri sudah banyak berubah. Nah, itu menyebabkan banyak lulusan perguruan tinggi itu pas masuk itu agak ada gap dia ya, karena perlu proses memahaminya. Dan saya pun sama, waktu saya kerja pun kalau kita terima karyawan baru yang fresh graduate nggak bisa langsung matching ke tempat dunia kerja karena dunia kerja teknologinya udah banyak berubah prosesnya. Sedangkan apa yang dipelajari di perguruan tinggi masih ya gap 20-30 tahun yang lalu. Kira-kira seperti itu. Tapi sekarang mungkin nggak Pak Bani ya, mungkin udah teman-teman dosen udah lebih cepat lagi di mata kuliahnya, lebih update. Oke? Oke. Oh, mana ya? Nah, sekarang kita akan belajar peradaban dan industri. Jadi, peradaban itu dan industri itu saling berhubungan. Kenapa? Karena industri itu kan adalah kegiatan dari peradaban ya. Industri bagian dari kehidupan kita. Industri bagian produksi. Jadi, industri itu berubah sesuai dengan peradaban. Nah, yang memicu perubahan itu adalah teknologi. Nah, begitu pula masalah risikonya akan berubah juga. Jadi, risiko dulu sama sekarang akan berbeda. Nah, ini gambaran awalnya ya. Ini ini adalah ini kebetulan foto di eh, di Eropa ya. Ini zaman dulu seperti ini nih, buruh pabrik nih. Wah, gini banget ya. Kucel apa segala macam zaman dulu. Sekarang udah beda ya. Udah berubah sistemnya. Karena orang kerja nggak perlu seperti ini lagi. Dulu tuh di di Prancis tuh ada orang namanya kerja tukang ganti lampu. Kerjanya ini tukang ganti lampu. Karena ya emang harus ada. Ya maksudnya matiin lampu pagi-pagi pas malam ngidupin. Karena dulu masih manual. Tapi sekarang udah nggak lagi kan. Udah otomatis. Udah pakai sensor. Jadi nggak ada lagi nih kerja seperti ini. Dulu tahun 70-an, 80-an, maaf ya, mungkin kita masuk agak tua, apa nafi ya. Zaman dulu tuh telepon seperti ini nih. Jadi kalau kita telepon ya, di kantor telepon tuh ada orang kerjanya ini nih, pindah-pindahin, ada yang telepon kemana gitu ya. Nanti ada lampunya nyala, jadi ada switch operatornya, ada operator telepon dulu kayak gini nih. Orang Telkom kerja seperti ini. Saya masih ingat ya, dulu bapak saya kerja Telkom seperti inilah. Telepon sana. Jadi kita kalau telepon itu nggak langsung, tunggu sebentar, net, net, baru connect. Dulu ada orang seperti ini, sekarang udah nggak ada lagi. Karena dunia udah berubah otomatis. Tukang parkir. Tukang parkir itu mungkin hanya ada di Indonesia aja ya. Di luar negeri udah nggak ada tukang parkir. Karena udah nggak butuh lagi. Karena udah otomatis ya. Ada eh, tempat parkir segala macamnya. Nah, kenapa di Indonesia masih ada tukang parkir? Karena kita orangnya terlalu banyak. Lapangan kerja kurang. Sehingga ya orangnya jadi ke tukang parkir. Sebenarnya tukang parkir itu kerjaan yang nggak ada nilai tambahnya. Nah, ini contoh-contoh. Karena perubahan zaman, kerja ini udah nggak ada lagi. Nah, sekarang ada profesi baru nih. Nih, YouTuber nih. Ada YouTuber, ada konten kreator gitu ya, ada data analis, digital marketing, ada buzzer ya. Ini kerjaan-kerjaan seperti ini dulu nggak ada. Nah sekarang dengan ada ini timbul. Kayak zaman sekarang juga, kalau kita kan bayangin kita punya anak ya, nantilah kerja kamu pegawai negeri, kerja di sana apa-apa gitu ya.
Tapi saya tanya mana saya mau kerja apa? Enggak, saya mau jadi YouTuber aja gitu ya. Pikir-pikir, ngapain kerja-kerja kayak gini gitu ya. Tapi kita nggak tahu ternyata sekarang banyak YouTuber itu dapat uang lebih banyak daripada orang pekerja pegawai negeri. Nah inilah, ini zaman berubah. Berubah sehingga akhirnya pun berubah juga pekerjaan. Nah ini pentingnya kita harus memahami ini. Sebab kalau nggak kita ketinggalan zaman. Baik, Bapak Ibu ya, ini contoh perubahan peradaban membuat perubahan juga teknologi dan akhirnya pekerjaan berubah. Nah, ini adalah perlu mungkin untuk adik-adik yang masih baru lulus ataupun di perguruan tinggi, mereka harus siap. Jadi ini untuk Pak Boni, Bu Evi yang teman-teman dosen ya, harus disiapkan juga mahasiswanya bahwa zaman udah berubah nih. Dia harus apa? Siap menghadapinya. Ya, juru parkir ya. Mungkin di Indonesia masih ada Pak Boni juru parkir. Di luar negeri udah nggak ada juru parkir itu. Oke, terima kasih ya. Ini contoh gambaran berapa perubahannya. Nah, ini contoh yang lain adalah ini tahun 2009. Lihat gambar ini ya. Ini orang pakai helikopter nyuting. Seperti ini dulu tahun 2009 atau 90-an. Kalau buat video syuting seperti ini dari atas. Perlu helikopter, kamera, besar, terus wah, nyawa orang gitu ya. Sekarang dengan perkembangan teknologi ada namanya drone. Drone seperti ini kan. Hasilnya sama juga, bagus. Sehingga akhirnya apa? Nggak perlu lagi helikopter, nggak perlu lagi pilot, nggak perlu lagi kameramen. Udah ini aja. Yang perlu sekarang adalah operator pilot drone. Ini aja. Dan biayanya lebih murah. Ini contohnya. Jadi kalau orang cita-cita, wah saya pengen jadi kameramen. Wah sekarang udah nggak laku lagi kameramen. Jadi ini nih operator pilot drone ini. Nah ini contoh perubahan teknologi yang membawa perubahan nih. Nah ini contohnya menarik ya. Eh, mungkin masih ingat ya. Ini cerita ini menarik juga ya. Cerita RCTI ini maaf ya. Mungkin kalau kita yang usia udah agak tuaan tahu ya. Tahun 90-an pernah habis ya. 90-an 2000 itu. RCTI itu ada buat iklan. Iklannya itu yang RCTI di sawah ini kan. Ini kira-kira seperti ini lah. Dulu tuh pernah ditanya sama ininya sama yang buat filmnya. Gimana? Wah, dia bilang untuk buat ini dulu dia sengaja kayak tadi itu pakai helikopter ini. Jadi ini sawah naik helikopter dari atas. Terus dulu kan belum ada handphone. Jadi kodenya pakai kode orang dari bawah tuh kode di mana posisinya. Belum ada juga posisi. Kalau sekarang kan udah pakai GPS, pakai Google Map, tahu ya. Pakai itu dia nyuting sampai segini. Sampai dia bilang katanya 400 juta lah kira-kira untuk heli apa segala macamnya. Dengan ada teknologi, sekarang pakai drone lebih gampang. Pakai drone murah, sewa murah, praktis, kerjaan sama bisa dilakukan. Nah, ini menyatakan perubahan teknologi, jadi perubahan pekerjaan juga lebih praktis. Nah, itu tempat umum ya. Nah, gimana sekarang kalau kita lihat di industri sendiri? Ini contohnya pabrik mobil, tahun 30 seperti inilah orang buat mobil. Oh, banyak tangan apa segala macam didorong gitu ya. 2020 udah hampir 90 tahun, ini seperti ini. Pakai ban berjalan, ada pakai robot, ini segala macam nih. Nah, ini adalah perkembangan teknologi. Ini udah teknologi industri 4.0 ya. Ini mungkin industri ini adalah industri 2.0 istilahnya kalau yang pabrik mobil ini. Ini perubahannya. Dampaknya apa? Orang tidak perlu banyak dibutuhkan di pabrik mobil ada robot. Jadi orang ya banyak pengangguran, nggak kerja di sini lagi kan. Juga hasilnya lebih cepat. Nah, ini mau nggak mau di industri, orang harus seperti ini. Kalau orang sekarang masih buat mobil dengan cara seperti ini, ya kan dia akan kalah bersaing. Orang teknologi seperti ini. Dan sekarang nggak ada anak-anak cita-cita, wah saya pengen kerja di pabrik mobil untuk perakitan. Sekarang udah pakai robot semua di sini. Paham Bapak Ibu ya? Nah ini contoh betapa bahwa perubahan itu merubah juga proses, termasuk di industri sendiri. Ini udah industri 3.0 sama 4.0. Ini industri 2.0 istilahnya ini ya. Nah ini kira-kira gambarannya. Jadi ini ada peradaban, ini adalah industrinya. Peradaban tuh dulu kan istilahnya peradaban 1.0 ya. Ada ini orang berburu.
Zaman dulu berburu, terus ada pertanian, pertanian. Nah, terus baru adalah revolusi industri. Ini disebut peradaban 3.0, pakai information, dan ada smart. Ini udah sampai ada peradaban 5.0 lah ke arah kesananya. Ini peradaban dulu masih produk-produk alam. Ah, terus ini ada produksi massal, dan sekarang udah pakai koneksi ini semuanya. Nah, industri itu dimulai setelah revolusi industri di Inggris ya. Jadi ada mekanisasi, ada mesin uap. Nah, terus ada industri 2.0 pakai listrik, industri 3.0 otomasi, dan ada sekarang industri 4.0. Sampai ada ide industri 5.0, tapi ini industri 5.0 ini saat ini masih ide ya, belum ada realitanya. Masih dalam tahap ide. Realitanya sekarang adalah industri 4.0. Nah, jadi ini dari sinilah perjalanan bahwa perjalanan peradaban maju, teknologi maju, maka industri pun bergerak maju. Bapak Ibu ya. Nah, inilah kita akan arah ke sana. Ini kira-kira gambarannya. Zaman dulu orang ya kayak gini lah masih pakai manual pekerjaannya ya. Satu-satu dikerjain terus akhirnya pakai ini nih mekanisasi, ban berjalan, ada listrik, terus digitalisasi. Nah, industri 4.0 itu spesialnya adalah digital ya. Kalau internet sama robot sebenarnya udah mulai di industri 3.0. Di sinilah kita udah marah digitalisasi. Ini kira-kira gambarannya ya. Ini dulu di Inggris, industri 1.0. Ini adalah dengan ada listrik, ada produksi massal. Ini mulai di tahun awal abad 20 ya, dengan ada buat mobil, mobil buat banyak. Ini industri 3.0, otomasi, ada PLC, ada segala macam ya, internet, komputer, listrik, elektronik. Dan ini adalah industri 4.0, di mana udah pakai peralatan segala macamnya. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak ya. Saya akan share video. Bapak Ibu sekalian, kalau mau ada tanya silakan ya. Nanti raise hand aja atau sampai di kolom chat. Saya lebih cenderung kita interaktif ya. Jadi kalau ada nanya apa silakan aja. Nanya apa segala macam di materi saya. Oke? Nah, inilah perkembangannya. Oke, supaya lebih jelas saya akan ada share sebuah video nih, Pak. Saya akan share video sebentar ya. Ini share video. Jadi Bapak Ibu silakan ya, kalau ada tanya segala macam disampaikan aja. Nah, saya akan share video ini. Ini adalah video perkembangan industri. Oke, kelihatan Pak Nafis ya? Yes, Oke, kelihatan. ini video perkembangan industri dari sejak dulu sampai sekarang. Coba diperhatikan, disimak ya, supaya kita bisa memahami dengan baik. Belum ada suaranya, Hendra. Apa? Oh, Belum ada suara nggak suaranya. keluar. Oh, Suara nggak keluar. oke oke. Oh ya, settingannya saya lupa ya. Ada settingannya tadi. Aduh, aduh. Share sound ya di atas. Apa? Share Di sound. mana? Servernya di mana? Di oh, sebentar ya. Oh ya, server. Oke. Nah, oke ya. Coba perhatikan ya. Oke. Ada? Ya, Oke. Oke. Nah, ya Pak Ibu ya. Ini kayaknya seperti inilah gambarannya. Ini 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Jadi awalnya adalah saat dulu mulai revolusi industri, saat ditemukannya mesin uap.
Oke ya? Oke ya? Oke. Nah, itu gambaran ininya. Coba saya kembali lagi ke screen tadi. Oke, ini penting sekali Bapak Ibu dipahami ya. Kenapa kok ada 1, 2, 3, 4? Ya ini seperti inilah hafalnya. Saya dari Inggris sampai sekarang. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara yang 4.0 ini. Apa itu 4.0? Jadi tahapannya dulu adalah penemuan mesin uap. Industri 2.0 tuh ada pembangkit listrik segala macam untuk produksi massal. 3.0 itu adalah dengan mulai dulu ada internet, ada eh, komputer ya, dan ada 4.0. 4.0 ini adalah lebih advance, ada namanya big data, ada cloud, IoT, blockchain, macam-macam lah. Di sini namanya industri 4.0. Kita akan bicara di sini. Jadi intinya bahwa perkembangan teknologi dan perkembangan zaman itu membuat perubahan sehingga akhirnya adalah masuk industri 4.0. Tapi satu hal yang dipahami ya, ini kan sejarah. Tapi tidak berarti bahwa yang lama itu hilang, masih tetap ada. Dan apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia itu yang ini sampai sekarang masih ada semua itu. Di kampung-kampung kita masih lihat orang pakai masih teknologi lama ya. Ini masih ada. Jadi di Indonesia itu ya semua ada nih. 1, 2, 3, 4 ada semua. Di negara maju mungkin hanya 4, 3 dan 4 ya. Tapi di kita masih ada nih. Jadi jangan bayangkan bahwa Inspal kosong semua berubah. Enggak, masih ada yang dulu juga. Oke. Nah, ini perubahan. Nah, sekarang kita belajar apa sih 4.0 itu. Jadi sejarahnya 4.0 itu dimulai di tahun 2011 oleh pemerintah Jerman. Jadi untuk mengembangkan otomasi ya, industri pemerintah Jerman memulai 2011 dan setelah itu berkembang ke berbagai tempat, pakai teknologi baru segala macamnya ya. Jadi ini lebih efektif, lebih efisien dan mengurangi tenaga kerja manusia juga dan mengurangi potensi kecelakaan. Tapi tetap ada risiko juga. Nah, setelah itu akhirnya Jepang mengembangkan lagi ide industri 5.0. Tapi belum realita ya. Ini satu hal dipahami, 4.0 ini mulai dari Eropa ya. Kenapa dibutuhkan? Karena di sana kan penduduk mudanya berkurang. Jadi sehingga mereka mencari teknologi praktis, kalau bisa orang yang kerja. Tapi di Indonesia yang masih banyak orang, masih banyak manusianya, pengangguran masih tinggi, sebenarnya ini nggak cocok juga. Kenapa? Karena dampaknya jadi menambah pengangguran gitu. Tapi nggak apalah, kita lihat seperti ini sejarahnya ya, karena akan membawa pengaruh juga pada seluruh dunia. Nah ini contohnya. Jadi ini masih yang dulu ya, industri yang ya ini kita masih ada ya orang kerja di mesin bubut segala macam nih ini industri mungkin 2.0 lah ini masih teknologinya ya, pakai mesin, pakai ini bubut. Dan inilah yang 4.0 udah pakai robot segala macam di sini. Jadi ini udah pakai namanya, udah pakai IoT, pakai big data, cloud segala macamnya. Apakah Indonesia sudah ada? Sudah ada, Pak. Dan semuanya ada. Contohnya yang saya perhatikan udah tuh di otomotif Pak ya. Bapak kalau di Kerawang, pabrik Toyota, Daihatsu, mereka udah pakai kayak gini Pak. Pabrik-pabrik mobil yang besar udah pakai seperti ini. Tapi apa ini masih ada? Ini masih ada Pak. Bengkel bobot segala macam masih ada. Masih banyak di ini. Jadi di negara kita semuanya ada tuh. Ini ada, ini ada. Nah, sekarang kita akan belajar ini. Apa itu industri 4.0. Jadi udah pakai software, pakai apa, ban berjalan, udah ini lah otomatis. Yang simboliknya ini ada robot. Dan ya ini, orang akan banyak berkurang. Nggak banyak orang sini kan. Semua digerakkan dengan otomatis. Nah, fokusnya apa aja? Ini mungkin istilah-istilahnya. Ini Pak Boni nanya, siapa berhak apa kata industri 4 itu? Yaitu kesepakatan, ini kesepakatan aja Pak Boni ya. Siapa bilang ini, jadi 1, 2, 3, 4 itu adalah kesepakatan orang sama-sama gitu kan. Jadi udah ini ditimbulkan seperti itu gitu kan. Itu awalnya Pak Boni ya. Jadi nggak ada badan resminya menyebutnya itu. Nah ini kalau 4.0 apa aja? Ya ini ya, bahasa-bahasa baru kita coba pelajari. Ada namanya big data, ada UI, ada AI, kecerdasan buatan, ada cloud, blockchain, IoT, 4G juga ya, ada ke 5G. Inilah, ini kita harus paham nih kalau di industri 4.0. Dan saya lihat anak-anak muda yang sekarang mereka lebih paham ini ya. Real case-nya apa? Ya udah kelihatan.
Ya ini contohnya Gokar, Grab udah mengalahkan taksi konvensional, udah kalah tuh taksi biasa oleh ini. Toko online, Bukalapak, Tokopedia udah lebih maju. Mall, supermarket udah mulai sepi. Sekarang mall, supermarket ramainya orang di food court aja. Belanja orang udah pakai online ya. Otomotif pun sama lebih efektif ya. Ada Toyota, Tesla, segala macamnya. Termasuk supply chain. Udah pakai teknologi 4.0 juga. Contohnya pengiriman barang di online marketplace. Nanti saya coba lihatkan seperti apa itu ya. Contohnya itu. Nah itulah ini teknologi 4.0. Kita harus paham istilah-istilah ini. Nah ini contohnya berapa teknologinya ya. Ini ada mobil tanpa supir. Ini pengiriman barang pakai drone. Ini udah ada Pak di beberapa negara. Di Indonesia belum 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 bisa ini ya. Nanti masalahnya orang ngirim pakai drone, di kita masih banyak kabel listrik ya. Nanti karena kabel listrik nih udah nggak bisa drone lewat. Oke. Nah ini LRT di Jakarta. Mungkin ada pernah naik LRT ya Jakarta ya. Pernah lihat nggak? LRT itu nggak ada supir, nggak ada masinisnya. Saya pernah naik Pak ya. Lihat, loh ini masinisnya mana? Nggak ada, kosong Pak. Ternyata dikendalikan, ada kontrolnya di mana itu. Tapi tetap ada masinisnya. Nanti kalau ada masalah itu loh. Ini namanya cobot. Nah, cobot tuh kolaboratif robot ya. Jadi ada robot, tapi masih ada orangnya. Jadi mengendalikan ini nih. Ini namanya cobot. Nah, ini namanya AGV. Nah, ini beberapa tempat udah ada Pak ya. Jadi di gudang itu nggak ada lagi forklift. Pindah-pindah barang udah pakai seperti ini nih. Dan ini udah ada, setahu saya itu di Jakarta, di Kerawang ya, pabrik mobil di gudangnya Honda, Daihatsu, Toyota udah seperti ini. Jadi dia udah ngirim barang kan ini rak-rak nih udah ada kode-kodenya. Dia ngirim barang kemana udah pakai gini. Jadi di gudang tuh hanya supervisornya memonitor ini semua. Prosesnya udah pakai ini. Oke, ini contoh-contohnya. Maaf, ini ada pertanyaan juga ya dari Zaki Tania Putra. Ya, apakah maju teknologi orang butuh KTP? Tetap ada, Pak. Karena ini ada risiko, nanti saya jelaskan, Pak ya. Tetap ada risiko kecelakaan. Jadi tetap butuh. Ya, era kapitalis ya, betul. Kapitalis ya, yang punya modal. Betul, Pak Boni ya. Oke. Nah, inilah gambarannya. Ininya. Oke, nah ini kira-kira ikonnya. Ikonnya ya. Ini kita paham semua nih. Anak sekarang kan paham ya. Ada cyber security, cloud computing, ada ini mesin to mesin, 3D printing, robotik, big data. Nih, ini juga big data kita bilang apa big data ya? IoT, RFID. Nah, kalau yang sederhananya seperti ini, Pak. Nih Google. Ingat nggak zaman dulu nanya alamat, Pak, di mana alamatnya? Oh, sana tuh jalan ini, belok sana, belok kiri deket masjid, masuk ke dalam. Zaman sekarang beda anak-anak, Pak. Share aja Sherlock, mana Sherlocknya? Sherlock aja di Google Map udah ketemu. Ini contoh sederhana ya. Atau pakai ini nih, ini QR code juga bisa kan QR code. Orang pakai ini udah langsung. Termasuk ada chat GPT juga, ini AI ya kecerdasan buatan. Jadi sekarang banyak nih, termasuk anak-anak mahasiswa mulai ada yang buat skripsi, buat tugas akhir pakai ini. Ini Pak Boni ya. Pak Boni sama teman-teman dosen cek juga tuh. Ada mahasiswanya buat tugas akhir nanti pakai kecerdasan buatan ketahuan itu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Contoh teknologinya. Nah, oke. Nah, ini contoh yang lain adalah pergudang di supply chain. Ini supply chain. Jadi dulu industri biasa apa ya? Tradisional itu kan dari pabrik, pabrik kirim ke supplier, suppliernya, supplier kirim ke distribution center, terus ke retailer, terus ke customer. Seperti ini dulu nih jalurnya. Nah, tapi dengan industri 4.0 yang sangat terhubung, semuanya connect ini. Connect semuanya ini, jadi bisa saling berhubungan. Contoh sederhana adalah kalau kita beli online. Sebagai contoh, maaf ya saya sebut merek, ya, misalnya gampang aja, misalnya kita beli Tokopedia, beli barang. Kita kan buka handphone ini ya, ke handphone saya beli barang ini terus gitu beli barang. Sekarang pilih bayar, terus alamat, pilih kurirnya, udah kita tunggu di rumah. Kita mungkin sederhana aja ya mikirnya ini.
Tapi tahu nggak bahwa kita mulai pas order di online ini, kita bayar ke bank, langsung berputar nih geraknya ini semua. Tapi kita nggak tahu, kita hanya tahu terima di rumah. Nah, kebetulan saya pernah ada proyek ya di gudang di Jakarta, di Bekasi Gudang Logos namanya. Ternyata ada satu gudang khusus untuk barang-barang toko online itu. Ini seperti inilah kira-kira gambarannya. Dan itu terkonek semua. Langsung dari pabriknya kita misalnya order apa. Jadi yang jadi kalau punya toko online tuh jangan bayangin punya toko ada barangnya, nggak ada, dia nggak punya barang itu. Ada order masuk, dia langsung pesen sama yang agen tunggalnya barang apa, langsung dikirimin, kirim ke gudang ini. Udah kirim ke gudang ini, pilih kurirnya. Pakai JNE, pakai TG segala macam, kirim, kurir mas ini, kirim sampai ke rumah udah. Nah, kita kan gampang, tapi ini contoh sederhana industri 4.0 itu. Udah dilakukan dalam proses yang sederhana. Kita kelihatan gampang, tapi rumit sebenarnya. Saya pernah lihat ke gudang ini, wah ini rumit sekali nih. Bayangin gimana sebanyak itu pesanan diolah seperti ini. Jadi namanya Tokopedia, Shopee, mereka nggak punya gudang. Mereka nyewa juga gudangnya itu. Begitu aja servernya. Paham apa Ibu ya? Contohnya. Nah, ini contoh juga nih, contoh supply chain. Jadi di industri 4.0 itu, ini saya dapat dari McKinsey ya. Jadi kalau ada orang order itu udah connect semua nih. Kalau dulu kan industri zaman dulu kan orang buat pabrik, barang-barang di pabrik, terus kirim ke gudang, dijual gitu ya. Terus terima nunggu dulu dari gimana konsumen beli. Sekarang enggak. Nah, sekarang customer pun udah bisa nih, dia pesan apa ya, langsung untuk connect nih kayak tadi kan. Langsung masuk ke sininya, tempat nyimpan barang, terus nanti produksi, nanti dibuat planning produksi di sini apa aja yang mau dikerjain ya. Ini namanya PPIC. Ini salah satu planning industri kan PPIC ya, production planning. Sekarang udah pakai ini semua, pakai software aplikasi, pakai SAP. Udah semua di sini promosi, data masuk harga, terus beli bahan baku, masukin ke pabriknya, dari sini kirim ke sini. Dan ini pun truk truk waktu ngirim tuh dia udah ada ini GPS-nya. Nah, sehingga kalau kita misalnya pesan ke Tokopedia, kan kita bisa lacak itu Pak, kiriman kita sampai mana ya, pakai ini, pakai ini. Karena truknya itu ada ininya. Oh, barang saya udah sampai sana, sampai sini gitu. Ada data mereka itu. Nah, ini contoh sederhana. Jadi, namanya Industri 4.0 itu bukan hanya pabrik, tapi satu satuan semuanya. Dengan supply chain-nya, dengan gudang, dengan supplier, satu set semuanya. Ini semua bersatu. Satu kesatuan. Nah, itulah khasnya Industri 4.0 dibandingkan industri sebelumnya. Oke. Nah, kembali ini sebagai untuk mudah pemahaman ya, saya mau share lagi. Saya ada video satu lagi, supaya Bapak Ibu juga bisa ngebayanginnya ya. Oke, oke ya, saya coba share lagi nih, supaya dapat gambaran seperti apa itu ya. Sebentar. Oke ya, ada bisa ini ya. Coba disimak ya, Bapak sekalian. Zero. And what does it mean for you? Technology is driving change across all areas of society. Not only do we increasingly use it and even rely on it in our personal lives, we also find our workplaces digitally evolving, with more and more processes now being undertaken using technology. This change is known as the Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0. Industry 4.0 will see many tasks that were once performed by us now being automated. With the collection and analysis of real-time data, artificial intelligence, and the ability for all components of a production line to talk to each other, production can be really efficient and personalized according to customer needs. But what does this mean for us? With increased automation, our time will be freed up for concentrating on more complex tasks. We will need a workforce who are capable of building, programming, and developing these technologies, but also making sure we are applying them to our lives in an ethical way. There are core skills that we can offer,
that technology cannot replace. The human touch is going to be incredibly important, ensuring effective communication, problem solving, and supporting change management in this digital environment. There will also be a greater need for joint working across disciplines, creating new innovations. The future job market will be looking for graduates with an open mind to explore the unknown future possibilities. We will all need to develop our skills in order to embrace, adapt to this ever-changing environment. What will you do to make sure you are ready and have the right skills to thrive in the fourth industrial revolution? Oke. Nah, oke. Itu tuh gambarannya ya. Gambaran ininya. Saya pikir Bapak Ibu udah bisa paham dikit ya. Itu tadi. Oke, sebelum lebih jauh Pak Nafis ya, saya open aja dulu kita sebelum lebih jauh ya. Ini dasar-dasar tentang Industri 4.0. Silakan Bapak Ibu kalau ada Oke, pertanyaan supaya baik. clear ya. Sebelum saya lebih lanjut, silakan. Oke, baik. Bapak, Ibu, peserta webinar, silakan jika ada yang ingin ditanya atau mungkin ada pengalaman di kantor yang bisa di-share juga sedikit yang berhubungan sama materi yang baru saja disampaikan. Silakan, ditunggu. Bisa lewat Zoom chat juga atau open mic langsung. Raise hand open mic bisa. Silakan. Yang penting Bapak Ibu paham semua nih ya. Apa ini supaya jangan sampai nanti Yes. eh, nggak Mungkin lanjut dulu barangkali Pak Oke, ya oke. Faisal. Saya lanjut lagi Ya, ya. ya. Oke. Baik, saya lanjut lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke, tadi jadi mudah-mudahan udah paham ya. Pertama ini perkembangan dari 1 sampai 4 seperti ini. Dan apa itu yang 4? Ya inilah 4.0 ini tadi ya. Contoh-contohnya. Nah, hal yang penting adalah kita harus paham bahwa industri 4.0 ini saling berkaitan. Nggak bisa satu aja. Dulu kita Hmm. namanya industri ya pabrik doang kan. Ini pabrik nih. Tapi sekarang ternyata tidak. Ada pabrik dengan warehouse-nya, dengan supaya harus berkonek semuanya. Harus saling terhubung. Itulah konsep industri 4.0. Sebentar apa ya? Oke, Pak. Jadi ini penting sekali ya. Oke, selanjutkan. Nah, apa fondasi dasarnya 4.0 itu? Pertama adalah connectivity, ada saling terhubung, ada IoT, ada cloud, ada blockchain ya. Yang kedua, dia pakai analisis dan intelijen. Jadi pakai machine learning, artificial intelligence, jadi udah pakai kecerdasan buatan. Yang ketiga, ada human machine interactionnya, pakai robotik, pakai IGV segala macam ya. Dan pakai engineeringnya lebih advance, pakai renewable energy, nanoparticle, teknologinya pun lebih maju. Ini adalah fondasi dasar industri 4.0. Nah, bagaimana penerapannya di industri? Jadi kalau kita bicara industri ya, mulai dari tahapan awal di fisik, fisik itu maksudnya proses produksi di lapangan, di apa? Di tempat produksi, sampai di kontrol, supervisor pengendaliannya, planning, sampai di manajemen level. Nah, kalau sederhana di level ini ya kita robot lah. Untuk proses dia pakai robot, pakai alat-alat yang ini ya, mesin-mesin otomatis. Untuk kontrolnya nanti pakai namanya DCS ya. Kalau di pabrik itu ada DCS, control system. Jadi untuk pengendalian PLC, programming lagi kontrol di sana. Nah, terus ada juga RFID kayak tadi ya untuk sensor. Untuk level monitoring dan supervision namanya SCADA. Ini SCADA ya kalau di pabrik tahu nama SCADA ya. Supervisory Control and Data Acquisition untuk pengendalian namanya pakai SCADA. Bisa juga pakai HMI, Human Machine Interaction. Untuk planningnya ini pakai MMS, Maintenance Management Material Movement Training, Material Movement Schedule,
juga untuk perencanaan material pakai ini planningnya. Dan untuk manajemen level pakai ERP. Inilah yang kita kenal sebagai SAP. Ada SAP atau Oracle. Mungkin kalau kita yang eh, sering lihat Industri 4.0 inilah ada robot. Tapi yang kalau yang itu SAP. Nah, inilah satu hal yang harus dipahami juga ya. Rata-rata industri besar sekarang udah pakai SAP atau Oracle. Dan ini udah integrate semuanya. Nah, sehingga banyak kasus tuh yang karyawan baru ataupun anak-anak lulusan perguruan tinggi, dia tidak tahu apa SAP segala macam. Jadi akhirnya perlu paling waktu karena SAP itu agak perlu perlu penyesuaian juga ya. Tapi kalau udah tahu akan lebih mudah. Jadi ini saran untuk Pak Boni dan teman-teman dosen, mungkin anak masih tingkat akhirnya udah mulai dikenalkan lah dengan SAP Oracle. Udah Pak Boni ya. Jadi insya Allah kalau mereka tahu itu akan lebih mudah nanti pas masuk di pekerjaan. Nah ini contoh-contoh penerapan teknologi industri 4.0 di sebuah industri. Jadi terapkannya mulai dari yang software sampai yang teknisnya, robotik dan otomasi. Baik Bapak Ibu ya, ini contoh penerapannya. Nah, ini contoh dasarnya, ini kira-kira seperti ini gambarannya. Ini maaf saya sekarang bicara udah agak lebih teknis ya, karena kita masuk lebih dalam. Jadi silakan kalau ada yang kurang paham, kurang jelas silakan ditanyakan aja, tunjuk tangan dan raise hand ya. Jadi intinya konsep Industri 4.0 itu adalah keterhubungan, saling terhubung. Jadi bukan hanya pabrik, tapi dia berhubungan dengan yang lain juga, seperti produksi ya. Perancangannya, pemasaran, supply, sama pengendalian proses. Ini saling berhubung. Dan apa penghubungnya itu? Paling namanya cloud. Cloud computing. Cloud computing itu kayak server lah, server bersama ya. Saya pikir kalau yang kita udah banyak ya, mungkin kalau sekarang yang sederhana mungkin server bersama lah kayak Google Drive gitu ya. Atau kalau di Office itu Microsoft One, itu contoh sederhananya ya. Kalau cloud computing itu server yang udah lebih besar. Dan cloud computing itu disimpannya di namanya data center. Data center itu adalah, nah, contoh di sini ya, tempat penyimpanan server-server. Dan di Indonesia udah ada beberapa data center itu. Kebetulan saya pernah masuk juga ya di Telkom tuh punya namanya Telkom Sigma di daerah Serpong. Jadi gedung besar, isinya server semua. Dan ternyata di sanalah tuh orang-orang tuh pada nyawa dari bank apa segala macam. Jadi saya ngobrol ke sana, ini misalnya dari Bank Mandiri, Bank BCA, kayak Bank BCA itu juga ya. Bank-bank itu dia nggak punya sendiri servernya, dia nyawa di data center. Jadi masuk data ke sana, diputerin terus. Nah, jadi ini contoh sederhana yang udah menerapkan ini. Contohnya adalah Toyota. Toyota itu kan buat pabrik buat mobil ya. Jadi dia kan mobil tuh butuh misalnya butuh ban, butuh material apa spare part segala macamnya. Jadi modelnya tuh udah bukan lagi, saya butuh ini kirimin enggak, tapi udah otomatis ada di sistem dia. Nanti udah langsung connect. Jadi misalnya ternyata di gudangnya Toyota tuh, ini ban udah berkurang, ini otomatis ke supplier ban udah langsung masuk datanya tuh tuh di aplikasinya. Wah, ini persediaan Toyota bannya berkurang, kita harus kirim. Iya otomatis dia. Jadi nggak ada lagi kiriman. Oh, tolong kirimkan ini enggak itu zaman dulu ya. 4.0 udah otomatis. Nah, itu karena itu Toyota tuh pintar juga. Jadi dia gudang dia sedikit sebenarnya barangnya itu. Kenapa? Karena langsung dikirim dari suppliernya. Aki kurang langsung kirim terus masuk. Jadi udah otomatis di kalau istilahnya kan ada apa ya? Stok itu kan ada kalau orang kita beli gudang ada namanya stok level ya. Stok levelnya udah berkurang, otomatis langsung ada sense, langsung ada perintah datang supplier dia untuk ngirim barang. Terus gitu. Termasuk juga misalnya kalau barang udah banyak, ini dari misalnya Toyota ya, ada dealer mobil butuh tipe ini, tipe Avanza segala macam, udah otomatis masuk ke planning planning produksi, disiapkan barangnya, langsung masuk juga tuh. Wah, untuk bulan sekarang kita butuh customer butuh misalnya Avanza sekian banyak, langsung otomatis. Nah inilah namanya sistemnya sudah koneksi. Nanti masuk di ini dari customer ya, customer demand langsung masuk ke big data di cloud storage-nya. Ini diolah pakai banyak aplikasinya segala macamnya. Nanti connect lah ke ini, ke supply chain-nya gimana ya, pakai integratednya. Terus di produksinya, nanti baru nih
pakai robot apa segala macam terus. Uh, Nah, ini. Jadi gambarannya itu adalah industri 4.0 itu sesuatu akhirnya jadi terintegrasi semuanya. Nanti orangnya kerjanya apa? Orangnya tetap memonitor aja semua di sini. Ini ada big data ya. Jadi big data tuh kalau dulu kan analis aja data database. Big data tuh udah langsung dia pakai kecerdasan buatan. Jadi data-data itu dikonek dianalisa oleh dia. Bapak Ibu ya, ini kira-kira gambaran apa namanya pabrik di industri 4.0. Ini pertanyaan dari Muhammad Wirandi, jenjang pendidikan yang cocok seperti apa ya? Level level mana ya Pak Wirandi maksudnya? Level apa nih? Oh, level ini tadi. Oh ya, sebentar ya. Nah, ini. Ya ini kan emang kalau ini misalnya kalau ini dia orang lapangan ya, mungkin lulusan STM atau Politeknik bisa ini ya. Kalau ini lulusan Politeknik nih buat PLC segala macam. Kalau ini ya dia lulusan mungkin dari S1 ya, orang IT yang buat programming masuk di sini nih, ERP, SAP segala macamnya. Tapi kalau untuk ini user bisa juga sini. Itu kira-kira tahapannya ya, Pak Wirandi ya, untuk level-level ini pendidikannya. Jadi sekarang pendidik, saya pikir kalau yang di Politeknik pun belajar ya tentang sensor, PLC, SCADA di sini. Kalau teknik di sini. Tinggal ditambahkan aja kita belajar yang ini nih, AP sama Oracle di sini. Baik ya, sudah jelas. Oke. Nah, oke, inilah seperti ini ya gambarannya. Ini jadi eh, sederhananya pabrik itu udah lebih jadi terintegrasi jadinya, terhubung semuanya. Dan robot tuh hanya salah satu aja di sini nih. Robot tuh pas proses aja, sensor apa segala macamnya. Tapi ini udah connect semua. Dan ini keahliannya apa? Ini orang IT buat software. Jadi SAP di sini. Ini ada SAP, ada SCADA, ada PLC, macam-macam di sini nih. Dan ini datanya disimpan di data center, nggak selalu di servernya perusahaan itu. Dan ini ada WiFi juga, buat connect. Jadi pabrik-pabrik sekarang tuh udah pakai WiFi. Jadi yang tadi itu, saya tadi ya, gambar ini AVG namanya. AVG yang di warehouse itu, dia tuh bergerak ada ininya. Dia pakai di sini ada WiFi, jadi connect sama sensornya. Dia tahu gerak kemana. Dia pakai koordinat, pakai GPS. Ini dia ngirim barang ke rak sini. Ini udah ada rak ini GPS-nya berapa ini Pak. Di sini ini ada kayak apa ya? Kayak antenanya lah. Jadi gudang ini harus pakai WiFi supaya dia mengarahkan kemana barang itu jalan. Baik Pak ya. Udah canggih juga seperti ini settingannya. Nah, ini kira-kira platformnya ya. Platformnya ini kita harus tahu ya. Di 4.0 tuh ada ERP, Enterprise Resource Planning. Inilah yang apa tuh yang kita kenal sebagai SAP tadi ya. Sebentar. Jadi kalau di sini 4.0 kita harus tahu ini semua ya. Ada MES, Sequence System, LIMS, ini untuk di laboratorium, CMMS untuk maintenance, sama juga energi, ini orang maintenance juga, ini MS sampai dia ngecek listrik, apa segala macam keperluannya. Ini SCADA, ini biasanya untuk sumber listrik atau koordinasi pakai SCADA istilahnya. Ada HMI, ada PLC. Nah, ini platform-platformnya di industri 4.0. Jadi di pabrik-pabrik industri 4.0 udah seperti ini semua. Di Indonesia udah ada, Bapak Ibu yang pakai gini. Tapi sebagian juga ada yang belum ya. Ada juga hanya pakai sebagian. Dia pakai ERP aja atau pakai ini aja, nggak semuanya. Nah, jadi kalau kita pengen kerja di industri yang ini, kita belajar dikit lah ini. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang di perguruan tinggi, coba diajarin aja murid-muridnya ini semua, mahasiswanya. Minimal dia udah paham semua lah ini. Baik ya, ini platformnya. Nah, ini contoh juga. Ini contoh penerapan di sebuah pabrik ya. Jadi udah koneksi semuanya itu. Ini robot untuk ininya ngeceknya ini flow-nya,
Material flow pun nanti diarahkan pakai bahan berjalan ya, kirim ke sana, masuk sini. Dan ini integrate sejak keseluruhan dari awal, dari desain, produk desainnya itu kan tergantung demand dari customer seperti apa. Nanti buat desain, nanti buat network desainnya planning sampai masuk sini. Ini proses desainnya. Ini PPIC, System Planning and Control ya. Tetap ada PPIC, dia merencanakan planning produksi. Terus buat layoutnya. Oke. Nah, ini ini gambaran sederhana dari pabrik dengan industri 4.0. Pabriknya udah canggih lah pemahaman ininya. Orangnya lebih sedikit. Jadi dampaknya adalah ini. Ya nambah pengangguran juga katanya orang apa tuh berubah jenis pekerjaan digantikan oleh robot, ergonomik segala macamnya, flow barang, udah lengkap semua ini seperti ini. Dan kerjanya akan lebih rapi lebih apa ya. Tapi apakah aman? Tetap, ya tetap ada risiko juga nanti saya coba jelaskan ya. Tapi inilah namanya industri 4.0 seperti ini, lengkap semuanya. Oke, Bapak Wibi paham ya? Jadi kalau di mana pabrik udah ada Indonesia itu ya, terutama perusahaan-perusahaan besar ya, di Toyota, Daihatsu sudah pakai ini. Termasuk juga industri-industri yang ya terutama perusahaan multinasional yang teknologi tinggi dia udah pakai seperti ini semua. Dulu pun tempat kerja saya dulu pabrik makanan, pabrik udah pakai ya. Udah buat minimal SAP lah untuk buat perencanaan produksinya. Baik, lanjutkan. Nah ini yang lebih rumit lagi lah. Tapi sebenarnya intinya hampir sama. Jadi mulai dari data produksi di sini dan dikonekkan oleh ini ya. Ini platformnya itu pakai ISP atau Internet Service Provider dan networknya. Dan ini semua dikonekkan oleh namanya itulah IoT, Internet of Things. Jadi Internet of Things itu apa ya? Ya bukan sederhananya pokoknya kumpulan di semua, tapi terkoneksi satu kesatuan dan dikoneknya adalah di cloud, di server cloud itu. Dan itu terhubung mulai dari pabrik, manufacturing, termasuk di supply chain-nya, logistiknya, sampai juga di ini nih yang apa? Yang perencanaannya ini tadi. Computing, data center, network database-nya di sini. Dan ini termasuk juga ada security juga. Jadi security itu maksudnya dia harus menjaga ini kan karena datanya kemana-mana. Kalau ada masalah di sini, ada bug, ada virus, udah bisa rusak semua. Jadi misalnya, wah saya perlu order nih 100 buah barang ini, oke. Tapi karena ada masalah di servernya, 100 ketulis 1000, dibuat 1000, bisa jadi itu. Mungkin ada bug, ada virus, atau ada pun orang yang manipulasi ya. Nah, sehingga tetap perlu juga security dia untuk memastikan itu semua lancar. Nah, ini kira gambarannya ya. Jadi connect semua, Pak. Mulai orang desain. Jadi mulai kalau ini desain, sales, purchase, assembly-nya connect semua. Dan datanya simpan di sini di cloud dan pakai big data. Jadi big data itu apa ya? Semua-semua kalau dulu kan database biasa aja. Big data tuh semua data dikumpulkan tapi sudah diolah oleh kecerdasan buatan. Jadi udah terdata sana ya. Nah, jadi udah ketahuan trennya. Contohnya big data tuh seperti ini Bapak Ibu ya. Tanpa sadar kan kita misalnya pakai pakai Gojek ya. Kayak Gojek atau GoPay atau pesan lah atau GoFood, pesan apa gitu. Nanti itu kan masuk semua tuh. Kita suka pesan ini, pergi kemana, pesan barang apa gitu ya. Dari semua orang tuh datanya kan masuk dikumpulin, tuh diolah. Oh ternyata misalnya daerah misalnya orang Bandung nih sukanya belanja ini, belanja apa gitu ya. Langsung ketahuan tuh diolah sampai data. Oh karena itu nanti kita kirimlah ke sana. Itu salah satu yang sederhana tuh big data pakai tuh kalau ini contoh di Facebook atau di WhatsApp atau di Instagram Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu suka buka satu set tertentu misalnya barang apa produk makanan ini, tiba-tiba nanti akan banyak datang lagi produk yang sama.
Itu karena udah diolah data kita. Oh, si A ini suka lihat ini, suka baca ini, buka ini, maka akan datang terus. Itu contohnya Bapak Ibu ya. Dari big data akhirnya terolah kan. Oke, ini kira-kira gambarannya di industri 4.0. Nah, itu semua di connect-nya contoh sederhana itu yang paling mudah dipahami ada SAP ya. SAP itu yang banyak dipakai ya. SAP di industri udah connect semua. Production planning, sales, inventory, finance, HR termasuk HR. Gajinya berapa, KPI ada di sini. Itu juga di SAP. Sampai juga eksekusi di produksi, sampai vendor datanya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi SAP itu ada modulnya, modul finance, modul production planning ya, material, sales, termasuk human resource. Jadi ada karyawan pun sekarang pakai di SAP. Namanya success factor ya. Data, KPI, segala macamnya tuh penilaian di sana. Termasuk untuk penggajian dia. Udah connect semua. Ke customer, ini untuk aplikasi ini ya. Termasuk untuk warehouse. Ini salah satu sederhana SAP yang banyak dipakai di industri besar. Udah connect semua nih. Kalau dulu kan kita mikirnya production tuh MRP aja. SAP udah connect semuanya. Karena kan saling berhubungan. Dia produksi, oh dia butuh barang apa kan harus connect nih sama vendor. Dia juga barang kemana, ke distributornya, ke salesnya gitu kan ya. Bagian purchase, segala macamnya. Ini contoh sederhana SAP yang udah mengintegrasi itu semua. Dan ini kebetulan SAP itu kan emang produknya Jerman ya. Jerman yang mengembangkan. Dan ya kebetulan emang industri 4.0 mulai dari Jerman juga ya. SAP itu adalah salah satu apa ikonnya. Baik Bapak Ibu ya. Saya pikir kalau yang udah kerja tahu lah SAP ya. Dan SAP itu kalau udah biasa akan mudah, tapi kalau orang belum tahu kan agak susah. Jadi saya berharap kalau bisa ini untuk teman-teman di perguruan tinggi minimal anak-anaknya diperkenalkan ya. Ya Pak Boni, Pak Alex ya, sama Ibu Vivi yang lainnya. Mahasiswa tingkat akhir minimal udah tahu lah SAP itu apa, udah dapat gambaran ya. Karena nanti pas udah kerja, dia akan berhadapan dengan seperti ini. Ini SAP ya, Enterprise Resource Planning yang banyak digunakan di industri. Selain SAP ada juga yang sekarang lebih praktis namanya Odoo ya, ODOO software juga tapi lebih 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 murah lah. Karena SAP ini termasuk rada mahal. Tapi konsepnya hampir sama seperti ini, mengintegrasikan semuanya. Nah, ini kira-kira pilarnya ya. Pilar industri 4.0 itu apa aja? Ada namanya big data tadi ya. Big data, integrasi sistem, cyber. Cyber itu karena ini kan rawan Pak ya. Rawan terkena virus, rawan dihack atau data dicuri. Sehingga tetap juga perlu ada cyber security. Ada cloud computing, cloud to server yang ya gambarnya kayak di awan ya. Tapi ini menyatakan bahwa koneksi semuanya. Internet of Things, ya ini lah Internet of Things itu. Jadi terkoneksi semuanya, bisa saling komunikasi di antara sistem itu modul. Ada blockchain, blockchain juga, ini salah satu sistem juga, dia dipakai di keuangan. Ada cyber physical system, ada AI, eh, kecerdasan buatan. Jadi AI itu dia udah bisa seolah kan ngitung sendiri lah prosesnya itu. Nah ini di big data. Jadi big data itu data-data tuh udah bukan disimpan saja tapi dianalisa juga dan dibuat trennya. Oh, tren seperti apa? Inilah. Jadi dia udah ngukur sendiri, ngitung sendiri tanpa keterlibatan kita. Ini smart manufacturing. Ini pilar dari industri 4.0. Jadi Bapak Ibu kalau bisa memahami ini semua ya, insya Allah dengan paham ini nanti kita bisa jadi kalau pas kerja di industri 4.0 kita udah bisa lebih mudah memahami masing-masing ini. Dan nanti orang kerja pun dia harus tahu juga semua ini. Nah, ini kira-kira yang gambaran lebih rumitnya ya. Ya, mulai dari ini contohnya adalah produksi mobil. Mulai dari customer ya, butuh mobil apa. Ini contoh sederhana ya. Wah, customer sekarang ternyata banyak butuh mobil apa, mobil yang tren. Ada Avanza, ada Kijang, segala macam. Masuklah ke big data. Dianalisa sini big datanya.
buat prosedur prosesnya dia wah, terus akhirnya buat perencanaan produksi. Wah, sekarang kita buat barang ini, mobil mobil ini. Nah, akhirnya production planning, perlu material, perlu apa segala macam, datanya di-connect di cloud. Nah, datanglah ke bagian produksi, baru dia planning ini. Saya perlu buat barang apa segala macam. Dimulailah proses di sini nih. Pakai robot apa segala macamnya terus sampai sampai jadi sebuah mobil, masuk di warehouse, ada data juga, berapa stok di warehouse, langsung dikirim ke customernya. Oke. Nah, ini contoh sederhana dan ini sudah diterapkan di Indonesia. Setahu saya ya perusahaan pabrik besar ya, Toyota, Daihatsu, Suzuki, dia udah pakai seperti ini. Jadi udah terintegrasi semua tuh. Mulai dari customer butuh apa sampai nanti produk. Tujuannya apa? Jadi jangan sampai mestinya mau kayak Toyota pabrik mobil, buat mobil tapi nggak laku mobilnya. Jadi dia buat mobil itu udah sesuai. Jadi ada big data dari customer, bagian customer, wah ternyata orang senangnya warna mobil ini, warna ini apa segala macamnya. Maka itulah yang dibuat. Kalau zaman dulu namanya inden ya. Di inden tuh pesan apa, keluar. Sekarang inden tuh ya nanti diolah datanya di big data nih. Jadi sekarang udah tahu nih, oh orang sekarang suka mobil ini, warnanya ini, tipenya ini. Maka dari big data ini akan mengarah ke bagian produksi. Oke, sekarang buatlah mobil seperti ini, jenis ini, warna ini. Terus sampai ke sini. Oke ya, ini gambaran umumnya. Sebelum saya lebih jauh, silakan ya ini silakan tanya ini dari mana nanti agak bingung ya. Kalau agak bingung silakan ini kan supaya lebih jauh. Tapi intinya seperti inilah. Industri 4.0 itu saling berkaitan, saling terkoneksi. Oke, silakan. Sebelum saya lanjut ya. Silakan peserta webinar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Kalau jika masih ingin ada bingung silakan tanya ya. Ini apa gitu ya. ada bagian-bagian yang perlu diperjelas atau ada hal yang bisa di-share juga di tempat kerja yang berhubungan sama industri 4.0 ini. Tadi Pak Hendra sempat nyebut SAP ya. SAP ini sesuatu Ya, yang SAP. luar biasa ini ya, luar biasa populer dan famous sekali. Iya, iya SAP, Pak. Kalau dan memang ininya apa nilainya luar biasa juga ya, dia cukup mahal Ya, ya. mahal juga, Pak. Makanya keluar keluar ininya dia apa semacam eh, bukan tandingan sebenarnya, kelasnya yang berbeda yang Pak Hendra sebut tadi Odoo ya. Ya, Odoo. Odoo itu bagus, Pak. Lumayan juga, Pak. Mirip Ya, ini lah, lebih murah Odoo. lebih lebih eh, gampang dicapai, digapai dan lebih gampang diimplementasikannya, tidak memerlukan resource atau mungkin sumber daya yang besar, atau kalau SAP mungkin harus diinstal di perangkat yang kemampuan tinggi. Odoo Ya, tidak perlu. Jadi memang SAP ini dari dulu eh, eh, merajai, memang iya, lama dia eh, memiliki aplikasi ini. Sudah ya, dibaca sama dia bahwa industrinya akan mengarah kemana. Begitu kira-kira mungkin ya Pak. betul. Kebetulan di Jerman juga, Pak ya. Tapi Jam. jeleknya dia gitu, Pak. Kayaknya tergantung sama SAP gitu. Karena ini kalau servis harus sama orang-orang mereka lagi, nggak bisa yang lain gitu. Iya, betul. Ya itulah namanya bisnis kan. Tapi selain SAP ada juga Oracle, Pak. Ada Oracle, ada yang Oh lain-lain iya, juga ya. Dan itu. ya, benar-benar. Oke, baik, selanjutkan ya. Mudah-mudahan Lanjut, bisa paham semua ya. Oke, nggak ada yang tanya nih. lanjut kayaknya. Oke, oke lanjut ya. Oke, jadi seperti inilah mungkin tidak mungkin kita tidak bisa detail, tapi inilah bayangan aja. Seperti inilah industri 4.0 itu ya semua terkoneksi. Nah, jadi ini memberi pengaruh juga pada pola kerja rumah teknologi dan telah membuat proses itu berlangsung dengan cepat. Apalagi kemarin ada COVID ya, pandemi ya. Tambah itu lagi tuh, karena orang ada working from home, ada remote worker. Nah, dengan ada industri 4.0 ini akan lebih mempercepat lagi karena semua bisa digital. Saya kira sekarang kan training bisa online. Termasuk ya tadi kan keputusan itu produksi itu bisa online. Inilah dampaknya. Itu semua, apalagi dengan COVID, kayaknya industri 4.0 ini lebih dibutuhkan. Sekarang orang kerja pun jarang ketemu, Pak, pakai ini semua. Tapi dampaknya apa? Dampaknya tadi, orang jarang ketemu, Pak. Interaksi sosial kurang. Jadi akhirnya ada psikologis juga. Orang jadi stres, kesepian gitu. Itu dampaknya, Pak. Kalau dulu kan di kantor kita masih bisa ketemu orang teman. Sekarang
jarang ketemu teman, jarang ketemu orang, akhirnya udah kesepian. Oke? Nah, tadi kita udah bicara tentang industri 4.0 ya, silakan ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang K3. Nanti kita lihat di industri 4.0 ini kalau di K3-nya apa dampaknya kan? Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang K3. Ini pabrik, ini masih pabrik zaman dulu Pak ya. Industri 2.0 lah. Lagi apa ya? Orang kerja itu kan ada risiko tuh. Bisa kecelakaan, bisa sakit. Nah, inilah namanya K3. Kita gimana mencegah ini semua terjadi. Pasti ada risikonya di industri itu. Kalau manusia bisa luka atau fatality meninggal. Kalau bangunannya bisa kebakaran, rusak ya. Mesinnya tuh bisa rusak mesinnya atau malah orang luka karena mesin ya. Ada kendaraan forklift bisa menimbulkan kecelakaan ya. Ada material bisa rusak dan terbakar. Ada pencemaran nih kalau lingkungan. Ada energi juga, ada listrik, panas, orang bisa kena setrum. Nah ini kita paham ya, industri ada risikonya. Risiko-risiko inilah menimbulkan kecelakaan. Nah inilah kecelakaan. Ya, ini mungkin gambarnya masih industri yang dulu ya. Ya orang tanam mesin kepotong gitu ya, kesetrum, jatuh dari ketinggian, inilah kecelakaan terjadi. Bahaya safety, bisa juga bahaya ini, biologis. Ada kecapean, panas, ada ergonomik juga. Karena kerja-kerja. Nah ini sebenarnya industri 4.0 itu bagusnya adalah kan agak berkurang angkat-angkatnya ya. Jadi orang berisiko kena sakit pinggang nggak berkurang dikit lah. Nggak kayak dulu nih. Ada juga bahaya kimia. Ini bahaya-bahaya di industri. Nah ini saya jelaskan singkat tentang konsep eh, cel- K3 ya. Apa itu kecelakaan? Ini misalnya ada orang kerja di bawah benda tergantung, aman dia gitu ya. Tapi kalau talinya hampir putus, itu bahaya. Nah, kalau talinya putus insiden ya, jatuh, nah itulah namanya kecelakaan. Jadi konsepnya safety K3, bagaimana supaya orang ini tidak celaka? Gimana caranya? Ya dia jangan berada di bawah benda tergantung. Terus yang kedua, jangan sampai ada tali hampir putus, harus dicek. Ini konsep sederhana K3 ya, bagaimana kita mencegahnya. Ini contoh yang lain, ada barang tergantung di sini. Ini ada udah hampir karatan, ada orang jalan di bawah, tiba jatuh, putus, tapi jatuh di depannya. Ini namanya near miss ya, hampir celaka. Dia nggak kena. Tapi ada juga jatuh pas pas kena ke orangnya. Ini adalah kecelakaan. Nah, di K3 adalah kita bagaimana mencegah kecelakaan ya ini tadi menghindari unsafe condition, kondisi tidak aman dan juga perilaku tidak aman. Nah, nanti kita coba lihat di industri 4.0 apa nih bahaya-bahaya, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman seperti apa. Ini konsepnya hampir sama sebenarnya di berbagai industri tapi di 4.0 kita terapkan nanti. Jadi kecelakaan itu dua, karena tindakan tidak aman atau perilaku yang tidak aman. Ada kondisi, ada perilakunya. Ini yang tadi tuh ya, risiko di industri itu manusia bisa sakit, terluka, kena mesin gitu ya, terbakar, bisa juga karena terbakar meledak ya, bangunan juga ini pencemaran, transportasi ketabrak lingkungan sekitar. Nah, di industri 4.0 kan mungkin mesinnya lebih otomatis gitu ya, prosesnya lebih aman, tapi tetap aja ada bahayanya. Transportasi juga berkurang, tapi tetap aja bahaya. Tadi kan ada yang pengiriman barang otomatis ya, tetap ada bahaya, dia bisa nabrak orang. Ini faktor risiko di industri. Nah, ini cara kecelakaan di industri seperti ini ya. Kebakaran, jatuh, ini kalau dulu mesin bubut ya, jepit tangannya atau jatuh dari ketinggian, seperti ini. Ini bahaya-bahaya di industri. Nah, kita coba lihat. Kalau zaman dulu ini peradaban dari 1.0 sampai 4.0 ya. Kalau zaman dulu orang pas zaman purba lah, masih budaya berburu, apa bahayanya? Ya bahayanya ini, terkena serangan binatang buas ya,
terkena benda tajam ataupun cuaca alam karena mereka masih hidup terbuka dulu. Ini bahayanya. Terus masuk ke dunia peradaban pertanian 2.0. Oh bahayanya. Bahayanya terkena benda tajam, hama, bencana alam, racun pestisida. Ini bahaya-bahayanya pas zaman pertanian. Terus di industri 3.0, ini udah pabrik ya. Ini pas zaman industri mulai itu, mesin uap segala macamnya. Karena mesin industri, karena benda tajam, zat kimia, ataupun ada benda-benda yang ini. Oke. Nah, terus ini adalah ini 4.0 ya. Ini adalah eh, 4.0 ini informasi, ini bahaya radiasi, komputer ya, bahaya stres, stres bahaya gini kan. Karena orang akan lebih banyak jarang interaksi, juga penyakit karena lingkungan kerja. Sampai nanti ada peradaban 5.0. Ini yang masih ide dari Jepang ya. Orang lebih bisa lebih advance ya, lebih humanis. Tapi tetap ada risiko juga. Karena alat teknologi tinggi tadi kan kalau nggak terkenali bisa berbahaya. Bisa kena radiasi ya. Atau tadi itu manipulasi data atau stres dan depresi kesepian. Nah, jadi tiap-tiap peradaban ini beda-beda juga bahayanya. Nah, sekarang kita coba di peradaban 4.0, industri 4.0 ini, bahaya-bahaya apa aja yang terjadi di sana, bagaimana kita menghadapinya. Oke, tadi ada pertanyaan dari siapa? Bu Gita ya. Sebentar, Bu Gita tadi nanya masalah di apa tadi di tahapan industri ya. Oh ini ya. Nah, oke. Sebentar. Nah, ini Bu Gita tanya ya. Para hierarki pengendalian risiko, penerapan akan 4.0 akan lebih efektif pada tahap yang mana ya? Jadi, terima kasih Bu Gita pertanyaannya. Jadi kan ada namanya hierarki pengendalian risiko apa ya? Bertahap ya. Risiko itu bisa dimulai dari apa? Eliminasi, substitusi, pakai engineering, pakai APD, dan pakai prosedur. Jadi di industri 4.0 akan lebih banyak di sini, Bu. Di teknologinya, Bu. Karena kan ada bahaya dari sini ya. Bahaya mulai dari mesin, peralatan. Kalau ini kan sama, manusia yang sama, energinya sama, lingkungan sama. Jadi paling di sini, di mesinnya. Jadi akan lebih fokus di engineering control, pengendalian teknologi engineering. Itu Bu Gita ya. Sudah benar jelas jawabannya. Karena yang berubah dari sana. Oke. Oke, clear Bu Gita ya. Jadi akan lebih banyak di engineering control. Oke, saya lanjutkan. Tadi udah ya. Ini udah. Oke, ya. Terima kasih Bu Gita ya. Clear ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Contoh kecelakaan. Ini kita akan fokus di industri 4.0 ya. Jadi kan industri 1.0 dulu kan mesin uap pertanian ya, mesin benda tajam ya. 2.0 ini mesin berputar, arus listrik. Kalau ini komputer ya. Nah, 4.0 itu tadi ada terus sama satu lagi, maaf ya Bu. Jadi selain masalah itu adalah ini bahaya kesehatan juga. Kan kita kan banyak pakai WiFi, banyak pakai alat-alat teknologi itu. Itu ada sinyal elektroniknya, elektromagnetik yang dampaknya pada otak. Menurut orang kesehatan tuh bisa pengaruh juga ya terhadap pengaruh kanker otak apa segala macamnya. Saya belum tahu detail, tapi ini harus perhatikan juga. Jadi bahaya kesehatan. Karena itu alat-alatnya itu harus pakai pelindung juga, termasuk error data atau malfunction data. Nah, ini contoh-contoh isu di berbagai industri ya. Jadi kalau tadi lebih cenderung di engineeringnya. Jadi kalau di sini kan kita lihat, misalnya kalau eh, di industri ini kan bahayanya apa orang kejepit kan, mesin bubut, tangannya kejepit, keputar mesin, luka, atau benda tajam ya di sini. Terus setrum. Nah, tapi kalau di industri 4.0 ini kan orangnya udah nggak langsung di lapangan di sini, bahayanya akan lebih ini.
tapi tetap ada risikonya. Mungkin ada radiasi. Ini kan, ini Bu ya, robot ini pun, alat robot ini kan cepat gerakannya ya. Kalau salah memprogram, bisa salah gerak. Dan nanti malah kena ke orang gitu. Harusnya belok ke kiri, dia malah ke kanan. Kan namanya robot ya, saya tahu itu. Nah, ini pun ada risiko di sini. Karena itu untuk Industri 4.0 lebih banyak penanganannya adalah risiko di bahaya di engineering, teknik, teknologinya. Nah, ini contohnya ini gudang zaman dulu, ini gudang zaman sekarang kosong. Jadi banyak pakai robot, pakai IoT. Sebenarnya potensi kecelakaannya berkurang karena nggak pakai forklift apa segala macam ya. Tapi tetap aja bahaya-bahaya baru. Kayak gini kan, ini udah pakai alat, tetap ada orang ya. Jadi bukan berarti nggak ada orang sama sekali, tetap ada orang. Orang itu akan lebih cenderung mengendalikan, mensupervisi. Tapi tetap ada risiko. Kayak ini nih, yang otomatik ya, otomatik yang bergerak. Kan dia biasa salah juga kena ke orang. Sehingga biasanya di alat-alat yang berat otomatis ada sensornya. Jadi kalau ada orang lewat dia berhenti mati tiba-tiba. Termasuk ini juga sama nih, yang tangan bergerak ini. Jadi teknologinya lebih penting pengendalian secara teknologi, engineering control untuk bahaya-bahaya di industri 4.0. Kalau ini kan ada orang kita ingatkan ya, weh jangan sana belok apa gitu. Kalau robot kan nggak bisa, harus pakai sensor deh. Nah kalau sensornya salah, nah itu bisa menimbulkan kecelakaan. Dia tidak bisa dikendalikan. Oke. Nah ini contoh yang lain adalah ini di warehouse. Ini udah warehouse-nya udah yang pakai advance ya. Kalau dulu kan masih banyak orang nih kirim barang sini pakai ban berjalan, dipilihkan apa, mindahin, dicek gitu ya. Terus pindahin ke sini pakai forklift. Ini adalah yang mungkin industri 3.0 seperti ini di gudang. Nah, yang udah industri 4.0 gudangnya seperti ini. Orangnya dikit, alatnya udah otomatis. Nih bergerak sendiri namanya AGV tadi ya, bergerak sendiri, mindahin barang, masuk di ban berjalan, terus gerak. Nanti ada orang mengendalikan di sini aja. Jadi sebenarnya risikonya akan lebih. Tapi kalau ada malfunction, ada kesalahan, udah berhenti dia. Atau ada listriknya mati, sumber listriknya mati, udah berhenti semua. Karena kan pakai listrik geraknya ini. Bisa itu juga tiba-tiba pas lagi digerakkan berhenti dia. Kalau manual kan masih bisa tuh. Wah listrik mati, gerakin manual ya. Ini listrik mati ya udah, nggak bisa dia. Oke, jadi tetap ada juga bahaya-bahaya tambahannya. Ini kira-kira gambaran ya di gudang zaman dulu sama gudang sekarang. Ini ini kalau saya lihat ini baru di beberapa tempat aja ya. Pertama saya pernah lihat itu di gudang Honda, pabrik Honda, motor Honda udah seperti ini gudangnya, udah otomatis ini. Dampak sosialnya apa? Dampak sosialnya itu aja. Akhirnya banyak terjadi pengurangan PHK karyawan gitu. Jadi menambah pengangguran juga. Itu dampak sosial dari sini ya, industri 4.0. Oke. Nah, jadi kalau ini eh, untuk yang mahasiswa baru ataupun kalau dia prinsip memahami sistem akan lebih mudah kok ini. Karena konsepnya tetap sama, proses pergerakan barang, hanya di sini pakai banyak orang, di sini pakai banyak alat-alat otomatis. Jadi manfaatnya apa? Teknologinya lebih bersahabat, lebih aman. Nanti ada sensor otomatis ya pada mesin alat yang berhenti. Kalau ada kondisi yang aman, dia berhenti dia. Terus juga nggak ada interaksi langsung manusia dengan mesin. Pengendalian jarak jauh, ada robot drone, terus ada safety sensor. Iya, ada safety sensor, ada RFID ya. Jadi di sini, nah ini nih di kayak ini alat bergerak ini, di depannya ada sensor. Jadi kalau ada orang di sini, sekian meter, sekian jarak dia berhenti otomatis. Jadi orang nggak akan ketabrak. Karena kan ini resikonya adalah orang bisa ketabrak operator oleh ini. Tapi dia ada sensor. Begitu juga alat-alat yang lain biasanya pakai sensor. Itulah untuk mengendalikannya. Kan kalau ada orang bawa forklift, manual masih bisa. Ada orang dia berhenti di rem. Ini enggak. Alatnya pakai sensor tadi itu. Nah, tapi kalau sensornya malfunction, tidak jalan, ketabrak juga dia.
Nah, ini bahayanya alat seperti ini kalau sensornya salah menerima pesan. Baik, Bapak Ibu ya. Ini nih. Nah, ini mungkin sebelum jauh ya. Nah, dulu Pak, mungkin Pak Laks atau teman-teman dosen ya. Kita pernah ada apa ya anak mahasiswanya yang mungkin kunjungan ke pabrik seperti ini ya. Mungkin bagus juga kita cek ini. Ya biasanya Toyota atau di Daihatsu. Halo Pak Alex, Pak Boni atau Bu Vivi? Ada apa ya? Oke, oke. Atau Bapak Ibu juga mungkin ada yang udah kerja di sini ya, bisa lihat juga. Jadi intinya sebenarnya risikonya lebih rendah kok. Tapi tetap aja ada bahaya di sini. Bisa juga di industri itu dia nggak full, tapi hanya sebagian. Mungkin hanya ngirim barang atau apa ya. Karena kan pas ngirim barang ke sini harus pas nih. Ini tiap rak ini kan ada nomor kodenya tuh, supaya nggak salah barangnya. Nah, emang kalau manusia itu kan bisa salah. Kalau ini pas dia pakai barcode. Jadi dia pakai barcode, kodenya ini langsung dikonek ke sana gitu kan. Bapak Ibu saya mau nanya, ada yang pengalaman nih kerja di gudang seperti ini? Gak ada ya? Oke, oke. Pak Nafis ada pernah lihat ini Pak Nafis ya daerah Jakarta ini kayak gini? Pernah saya, tapi saya mengunjungi sebuah pabrik di daerah Cikarang. Ya, ha? Tadi waktu Pak Hendra menyebut AGV segala macam, Ya. sudah digunakan tuh AGV itu. Jadi dia bisa mengambil sendiri apa, Oh, oke. barang dari rak, ngambil Ya. sendiri barang dari rak. Kemudian dia ada jalur, dia masih menggunakan jalur, tapi yang saya perhatikan Oh, kayak jalur ini ya PU, geraknya ya. ada PU Ah, gitu, jalur. ya. Kemudian meletakkan di ban yang berjalan, Ya. Oh, conveyor ini ya, ya ini ya. ya ban, Hmm, ya, ya, conveyor ya, ban yang ya ya. berjalan, diproses selanjutnya gitu. Tapi Hmm. itu cerita udah 5 tahun yang lalu ya, sudah ada tuh AGV Ya, segala ya udah macam. ada berarti udah lumayan banyak. Tapi itu beberapa yang advance saja, Pak. Yang lain sih masih banyak yang sederhana ininya ya. Otomotif di sini udah banyak, Pak. Otomotif udah pakai ini saya kata. Otomotif ya, oke. Iya. Otomotif sama perusahaan-perusahaan obat apa yang gitu yang barang-barang yang mahal ya begininya. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Nafis ya. Jadi sekarang udah banyak Pak ya yang kayak gini. eh Orang akan lebih mudah memahami juga. Baik, selanjutkan. Jadi sebenarnya secara umum untuk K3 itu ya bagus sebenarnya karena akan lebih mengurangi risiko dan untuk ergonomi juga bagus karena ini kan kerja seperti ini berbahaya ergonomi Pak. Ngangkat apa segala membungkuk itu ya. Bahaya orang kena sakit pinggang atau sakit punggung ya. Kerja-kerja di gudang seperti ini. Nah, dengan kayak gini nih, bawa-bawa barang ya. Dengan ada ini sebenarnya mengurangi risiko itu. Jadi orang minimal ya terhindar lah dari sakit-sakit tadi pinggang atau punggung. Tapi ada risiko lain, karena orang akan lebih banyak duduk. Nah, justru kalau banyak duduk, bahaya lain apa? Itu penyakit ambeien, wasir. Dia bisa kena wasir malah itunya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Ini contoh tadi ya di gudang. Ini contoh sederhana gudang kita pakai industri 4.0 pengiriman barangnya. Nah, ini kalau untuk pekerja ada positifnya ini banyak juga ya. Jadi karena lebih simpel, jadi waktu kerja lebih fleksibel. Jadi orang lebih banyak waktu untuk keluarga ya. Dulu kan sampai lembur malam-malam enggak, sekarang cepat-cepat pulang ya ketemu keluarga, bagus lah. Terus kerjanya kan tidak monoton ya, ganti-ganti. Dulu kan ini nih kerja monoton kayak gini nih, merakit barang segala macam tuh itu lama-lama membuat ini juga bisa ini ya. Kan monoton kerja terus, kerja ngerakit barang ini bisa kena pengaruh juga tangan atau lengan dia. Sekarang udah pakai alat teknologi ini. Terus untuk kerja-kerja berbahaya juga udah pakai alat-alat ini. Dia bersiko tinggi panas dengan kimia ini ya. Lebih aman secara umum sih dengan alat-alat seperti ini. Jadi intinya 4.0 itu akan lebih ya ini teorinya ya kata apa ya. Idealnya seperti itu. Dengan robotik apa segala macam orang akan lebih
lebih santai kerjanya, akan lebih luasa sehingga dia banyak ketemu, bisa ketemu anak istri di rumah lebih banyak waktunya. Itu eh, ide dasarnya ya. Walaupun realitanya di tempat kita nggak selalu seperti itu. Oke, ini dampak positifnya termasuk juga kesehatan pekerja diperhatikan. Jadi ini udah ada sensor juga Pak untuk orang kerja ya, mestinya cek namanya darah tinggi. Jadi beberapa perusahaan tuh udah ada dicek nih orang ini, wah ini dia sakit atau apa gitu ya. Pakai sensor ada pas masuk itu. Oke, ini contohnya dampaknya. Tapi ada yang lain itu adalah concernnya adalah risiko psikologi. Orang kan kesepian, jarang connect, jarang apa gitu ya, jarang ngobrol, kesepian, depresi itu. Bisa jadi kayak gitu, jenuh gitu ya. Karena kerja sendiri aja gitu kan, jarang jarang apa segala macam, interaksi. Dampak lain adalah ini, dampak sosial. Akhirnya banyak pekerjaan digantikan dengan otomatis, sehingga banyak orang kena PHK. Nah, inilah yang khas di Indonesia. Masalahnya adalah Industri 4.0 ini dampak negatifnya adalah banyak menimbulkan PHK. Itu yang dampak lainnya ya. Karena di sini sebenarnya kita masih banyak orang, beda dengan di Eropa sana, di Jepang, orang orang mudanya berkurang, di kita masih banyak dampaknya. Nah, terus juga nanti orang kerja pun kualifikasinya khusus. Kayak tadi kan dia harus tahu SAP apa segala macam. Terus juga nanti programming juga ya, memprogramnya udah harus tahu juga program apa khusus, ada kekhususan di sini. Jadi dia akan lebih spesifik juga pekerjaannya. Jadi nggak ada orang kerja bisa bisa segala macam kerja, nggak bisa, harus spesifik, spesialis pekerjaannya. Baik, nah ini terus juga nanti ada CCTV. Salah satunya itu Industri 4.0 tuh ada CCTV, ada monitor. Secara psikologis tuh jadi orang kerja, saya diawasin terus. Ada ini juga privacy invasion ya, merasa privasinya pribadinya terganggu itu. Ini kira-kira concernnya dari Industri 4.0. Nah, tapi apa dampaknya terhadap K3? Pertama, karena mesin peralatan lebih cepat itu bahaya juga. Atau kalau ada mesin yang tidak terkendali, karena tadi kan pakai kecerdasan buatan. Kalau nggak terkendali bisa berbahaya juga. Ini dampak kecelakaannya. Penyakitnya apa? Radiasi tadi ya, radiasi bisa dari komputer, bisa juga dari wifi, elektromagnetik. Ini bisa kena kanker. Bahaya ergonomi karena tubuhnya jadi jarang bergerak, Pak. Udah pakai mesin semua, bisa obesitas, bisa karena banyak duduk, akhirnya ambeien. Ini tetap ada juga bahayanya pada tubuh manusia. Yang satu lagi adalah psikologis. Kesepian, antisosial itu maksudnya introvert ya, nggak mau gaul, depresi ini. Ini satu hal yang tidak ditekan ya. Beda kalau zaman dulu kan orang kerja banyak kayak tadi Mas Bubut ya, ketemu temennya ngobrol, wah ngobrol apa itu, kelihatan apa gitu ya. Tapi ternyata bagus tuh karena interaksi. Nah, di Industri 4.0 semua otomatis, jarang ngobrol, jarang interaksi sama temennya. Bisa depresi dia, kesepian dia. Oke, ini dampaknya. Jadi ini dari level tadi ya, potensi risikonya apa? Kalau level yang machinery ini, robot-robotnya adalah tindakan yang tidak terkendali atau malfunction, ada rusak. Kalau robot atau sensornya rusak, masalah. Ya. Kalau di PLC apa? Kalau ada manipulasi, maksudnya sensornya salah, salah baca. Iya, kalau salah baca, dia otomatis akan salah bertindak juga. Tapi kan dia itu tidak bisa berpikir lebih jauh bahwa itu salah. Pokoknya apa yang diterima, dia lakukan. Jadi bisa juga salah dia bertindak, actionnya karena sensornya salah. Kalau yang SCADA, HMI ini ada error atau datanya korup. Kalau MES ini planning ya, biasanya salah-salah planning, salah data. Kalau SAP itu atau Oracle, bahayanya apa? Kena virus, bug, korup data, atau datanya dicuri. Atau kena virus ya, di hacking. Ini bisa juga hacking. Inilah bahaya-bahaya dari berbagai eh, level di Industri 4.0. Nah, karena itu tadi ada namanya security data itu untuk ini, mencegah jangan sampai kalau sampai satu perusahaan kayak misalnya Toyota tadi tuh AP atau sistemnya dihack, ada orang bisa hacker ngambil data dia, habis datanya udah
Nah, ini yang terjadi sekarang di beberapa itu bank. Bank itu kan ada yang data-datanya itu ya dicuri, data-data nasabahnya. Memang ada orang-orang yang seperti ini. Kerjaannya nanti data-datanya dijual. Jadi inilah kira-kira risikonya dan ini semua bisa menimbulkan kecelakaan juga. Nah, ini contoh sederhana Pak ya. Contoh sederhana, ini contoh yang saya ambil ya, bahwa eh, malfunction dari error dari teknologi tinggi itu bisa berbahaya juga. Jadi ceritanya ini saya baca Pak ya, ini hasil hasil penyelidikan kecelakaan pesawat Lion Air. Masih ingat ya? Berapa tahun yang lalu itu ya kejadian ya. Ada Boeing 737 Max yang kecelakaan jatuh ke laut. Dan ternyata kecelakaan itu bukan hanya di Indonesia, terjadi juga di Afrika, di beberapa tempat ya, dan pesawatnya sama. Boeing 737 Max ini, tipe pesawat yang sama. Terus akhirnya dibuat investigasi dan ketahuan ternyata ada software namanya ini MCAS ini. Jadi ini AMS ini kayak ini kecerdasan buatan AI, dia bisa kayak autopilot ya. Autopilot itu maksudnya mengendalikan pesawat dengan bantuan alat ini. Nah, ini sebenarnya alatnya alat bantu untuk pilot, tapi malah jadi menimbulkan kecelakaan. Nah, gimana ceritanya? Jadi MCAS ini kan bekerja berdasarkan sensor. Dia terima sensor. Jadi misalnya ini nih, kalau pesawat misalnya agak ke atas, nongak ke atas supaya datar, maka dia otomatis diratakan supaya datar ya, diturunkan ke bawah hidungnya ini nose. Itu namanya angel of attacks ya teorinya itu. Supaya datar aja lari segini nih. Ini teorinya. Jadi kalau ada dikit sama sama mesin MCAS ini diarahkan supaya dia hidungnya agak ke bawah supaya jangan terlalu ke atas terus kan. Itu ngebantu pilot sebenarnya. Jadi ini alat teknologi baru yang canggih nih di pesawat. Jadi tanpa pilot melakukan, udah otomatis dibantu oleh itu. Nah, pada kasus ini saya baca di hasil penelitian ya dari FAA juga dari Indonesia penelitiannya. Ternyata sensornya ada salah baca. Sebenarnya pesawatnya itu datar, tapi dia membacanya tuh seolah-olah pesawatnya naik ke atas. Sehingga dia neken, diginikan, diarahkan ya, supaya dia ke bawah, hidungnya ke bawah, ke atas, ke bawahin. Nah, sama pilotnya kan tahu kan, diratakan lagi nih. Wah, kok salah dikinikan kan? Tapi balik lagi terus. Sampai akhirnya nyungsep masuk ke laut pesawatnya ini. Begitu cerita saya baca ya di investigasi. Nah, ternyata jadi MCIC itu kan eh alatnya baru, pesawatnya baru. Jadi sebenarnya itu ada prosedur, kan ini autopilot namanya, dikendalikan dengan otomatis oleh alat, tapi bisa dibalikan jadi manual, pakai emergency stop ya kalau di mesin itu, supaya bisa dimanualkan oleh pilot. Tapi waktu itu ada apalah prosedur apa yang mungkin karena baru pilotnya belum di training itu agak bingung udah di mana balikinnya sehingga akhirnya gini terus nih. Datar turun terus akhirnya sampai menuki ke bawah dan kecelakaan. Nah, ini contoh sederhana bahwa teknologi tinggi pakai kecerdasan buatan ini, artificial intelligence, kalau tidak terkendali atau salah membaca sensor bisa berbahaya. Di pesawat itu namanya kan ada mode mode autopilot. Jadi sekarang tuh kan di pesawat namanya ada autopilot, Pak. Jadi pilot tuh bisa hidupin autopilot otomatis jalan sendiri pesawatnya. Dia udah pakai ini ya. Itulah kasus yang masih ingat apa namanya sih ya? 3 bulan lalu, 2 bulan lalu tuh ada pesawat Batik Air katanya pilotnya ketiduran. Pesawatnya masih bisa jalan ternyata. Tapi salah arah. Ini karena ada alat ini autopilot. Nah, dalam kasus ini autopilotnya itu susah dikembalikan ke mode manual. Jadi pesawatnya dikendalikan saja langsung oleh MCAS ini, oleh kecerdasan buatan. Tapi salah dan pilotnya tidak bisa mengendalikan sehingga akhirnya kecelakaan. Ini Pak ya, maaf saya bukan ahli penerbangan tapi saya baca dari hasil investigasi seperti itu. Jadi ini ada sensornya fat false. Jadi sensornya menerima informasi yang salah. Sensor inilah yang masuk ke MCAS. MCAS inilah yang mengendalikan pesawat sehingga bergerak ke bawah. Tapi pas dikembalikan ke
mode manual mengalami kesulitan pilotnya. Sehingga akhirnya sepertinya tadi, lurus terus akhirnya terus ke bawah. Oke. Nah, ini kita contoh salah satu contoh bahwa di teknologi 4.0 itu bagus ada robot, ada kecerdasan buatan segala macamnya. Tapi kalau ada kesalahan dan tidak terkendali, itu bisa malah berbahaya. Kalau di mesin itu kan ada ini, kalau kita ingat mesin manual Pak ya, kalau ada kesalahan, ada namanya emergency pass button. Dipencet emergensinya, berhenti dia, pakai kode manual. Nah, di sini enggak. Sebenarnya ada, tapi ada kesalahan di mana saya nggak tahu ya. Ada kesalahan di sini, sehingga dia nggak balik ke kondisi manual. Nah, ini contoh sederhana bahwa teknologi tinggi pun nggak selalu berhasil. Kalau salah, bisa malah berbahaya sekali. Kasus yang sama bisa terjadi juga pada robot-robot di industri, mesin-mesin pabrik tadi, kayak tadi nih, mesin-mesin ini ya. Nah, mesin-mesin ini nih. Kalau nggak terkendali, bisa ngehantam orang. Dan ini pernah kejadian. Ya, saya masih ingat tempat kerja saya dulu pernah kejadian tuh. Pas ada proses apa, harusnya dia tangannya belok ke kiri, ini malah ke kanan. Dan ini ada orang sini kena, badannya kehantam sama ini, lengan robot ini. Karena ada kesalahan di ininya, sistem perintahnya. Oke. Nah, jadi itu, ini pun bisa secanggih ini tetap ada bahayanya juga ternyata. Kalau dia salah malfunction. Oke. Oke, ini contoh saja tadi. Jadi ini pun ada risikonya. Gitu. Nah, sehingga salah satunya tadi itu adalah pakai ini ya, ada sensor ya. Nah, ini proteksi itu ada sensor, pakai penggunaan sensor. Jadi kalau ada apa-apa, dia bisa berhenti. Terus ada deteksi malfunction, kalau ada kegagalan, otomatis ya, otomatis akan berhenti. Atau kalau enggak, dia akan kembali ke mode manual. Terus juga proteksi kemungkinan hubungan pendek pada sumber listrik, pelindungan terhadap bug, virus, atau hacker ya. Juga interlock. Kalau ada gagal, otomatis berhenti prosesnya. Jadi kalau kasus tadi itu kan ini misalnya ada kesalahan, berhenti dia. Itu namanya interlock. Sama seperti ini juga. Ada kesalahan apa? Di interlock. Nah, tapi kalau kasus tadi di pesawat tadi, ternyata ada suatu hal yang tidak terkendali, ya udah pilot tidak bisa mengendalikan, akhirnya pesawatnya nyungsep terus. Oke. Nah, jadi di industri 4 itu pun sama, harus ada ini semua. Nah, terus selain untuk kontrol, apalagi teknologi yang lain itu adalah ya komunikasi lah online, online meeting. Sekarang pun ternyata saya kemarin, sekarang di pabrik pun dulu udah banyak pakai online, Pak. Saya masih ingat 10 tahun dulu saya kerja di pabrik ya, tiap hari kita ketemu langsung. Sekarang enggak, online aja ketemu meetingnya. IoT, video dan drone untuk inspection sekarang udah mulai ya, untuk patroli. Data kecelakaan pun udah pakai smartphone, bisa di handphone sekarang. CCTV, data safety di cloud ya. Terus ada RFID ya. RFID itu kayak sensor, sensor ini kayak barcode itu ya. Ada APD, pakai drone, bisa juga pakai chat GPT ya untuk pembuatan datanya. Ini udah banyak dipakai. Nah, terus ini bagian terakhir dari itu semua. Kalau gitu, gimana dong kita menghadapi industri 4.0 ini ya? Di negara kita kan sebagian udah ada, sebagian masih 3.0, masih 2.0. Tapi kalau emang terjadi itu seperti apa minimal nih untuk anak-anak kita ya, ataupun untuk yang sarjana baru atau tingkat akhir, apa yang perlu saya siapkan nih untuk industri 4.0? Ya ini tiga hal ini nih. Kita perlu interpersonal skill, kreativitas, sama problem solving. Inilah tiga hal yang hanya manusia yang bisa, robot nggak bisa kayak gini. Dan orang-orang yang punya seperti inilah yang akan bisa survive ya di perkembangan teknologi nanti. Tambah lagi dengan komunikasi, kreativitas, adaptability, kita mudah adaptasi, hubungan, kita sebanyak hubungan, inovasi, sama problem solving. Nah, orang-orang yang punya kemampuan kapabilitas seperti ini tetap akan bisa bertahan dia dan berhasil di industri yang selanjutnya. Tapi kalau orang yang masih apa ya, istilahnya itu aku apa adanya ya susah. Karena industri berubah ya kayak tadi kan, misalnya operator Telkom. Kalau kita masih execute aja nggak bisa, sekarang udah berubah.
Jadi ini pesan saya terutama sih untuk yang masih tingkat akhir baru lulus atau mulai kerja, coba buatlah kembangkan kemampuan kapabilitas seperti ini. Ini sangat terpakai. Jadi mau industri 4.0, 5.0 pun Anda semua akan bisa menghadapinya. Oke? Wah, oke. Itu saja udah habis nih, udah